Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lovers, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Indonesia jadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Filipina justru tewas semua. Thailand di laga terakhir menang 3-1 atas Singapura, tapi tetap tak lolos sebab kalah head to head dengan Cina. Malaysia pun menang di laga terakhir lawan Cina Taipei 3-1, tapi tetap tak lolos. Bahkan Vietnam yang dari awal udah bikin fitnah yang bilang pelatih Filipina Tom San Viet akan bantu Vietnam, padahal faktanya pelatih Filipina nggak pernah bilang akan bantu Vietnam. Jadi gini, kemarin kan rame tuh berita soal pelatih Filipina yang bilang akan ngebantu ngalahin Indonesia agar Vietnam yang lolos ke round 3. Padahal kan faktanya menurut Tom San Viet, dirinya sama sekali nggak bilang kayak gitu. Itu tuh cuma omongan dari media Vietnam aja. Bahkan yang lebih parah, pelatih Filipina itu diancam akan dibunuh kalau nggak ngebantu Vietnam. Aduh, kenapa gini amat ya orang Vietcong? Tapi apa hasilnya? Vietnam dibantai Irak 3-1 cuy. Nah, di round 3 ini Indonesia jadi satu-satunya wakil ASEAN yang tersisa ya. Sisanya itu 10 tim dari Asia Barat seperti Qatar, Kuwait, Oman, Iran, Irak, Jordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Palestina. Lalu ada 4 tim dari Asia Timur seperti Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, dan Cina. Dan 2 tim dari Asia Tengah seperti Kirgistan dan Uzbekistan. Bahkan Asia Selatan itu nggak ada wakilnya sama sekali loh di round 3 ini. Indonesia ini tuh ditemanin sama Australia, tapi dengan catatan ya, Australia di kualifikasi Piala Dunia ini nggak mewakili ASEAN loh ya, tapi mewakili Oseania. Dan inilah 18 tim yang lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Round 3 sendiri baru akan dimulai 5 September 2024 sampai 10 Juni 2025. Drawing ini atau undian ya akan digelar tanggal 27 Juni nanti di Filipina. Jika ini sesuai rencana, Indonesia ini berada di pot 6 ya drawing ya, dan jika ini terus benar berarti Indonesia kemungkinan ada di grup C nih bersama Iran, Qatar, Uni Emirat Arab, Jordan, Cina. Tapi ya kita tunggu aja apakah benar Indonesia ini akan ada di grup C ya. Semoga aja sih bukan ini lawannya ya. Sebagai catatan dan saling mengingatkan aja, jika di round 3 ini peraturannya seperti ini ya. Juara grup dan runner up otomatis lolos ke Piala Dunia. Sementara peringkat 3 dan 4 itu diadu lagi di round 4. Jadi jika Indonesia di round 3 ini finish di urutan 3 atau 4, itu Indonesia harus ke round 4 ya untuk bisa lolos ke Piala Dunia selanjutnya. Jadi mudah-mudahan aja Indonesia bisa finish di runner up ya. Jadi nggak perlu ikutan round 4 lagi ya. Tapi ada satu catatan yang menarik sekaligus agak miris sih sebenarnya. Ini tuh bikin pemain kecewa juga. Jadi usai laga kemarin itu ya, timnas itu kan harusnya atau biasanya ya pemain itu menyanyikan lagu Indonesia Pusaka nih dengan para penonton ya sebagai penghormatan pada Ibu Pertiwi. Tapi di laga kemarin ada artis yang tiba-tiba bikin konser mini, yakni Anang Hermansyah dan kawan-kawan. Jelas hal ini membuat para pemain kecewa sebab pemain itu inginnya usai pertandingan nyanyikan Indonesia Pusaka sama-sama dengan supporter sebagai rasa cinta pemain ke timnas, ke negara dengan ke supporter. Ini ada artis yang ngacak-ngacak. Aduh, pada joget-joget segala lagi. Jelas aksi Anang Hermansyah dan kawan-kawan ini malah disorakin loh sama supporter, dan supporter tetap nyanyiin tanah airku tidak kulupakan. Aduh sedih saya kalau nyanyi ini. Tapi yang jadi pertanyaan, siapa yang meminta para artis ini buat lakukan konser mini? Apakah PSSI yang minta? Sebab Erick Thohir mengaku nggak tahu menau soal ini. Bahkan usai laga Erick Thohir ini malah pergi bersama Presiden Jokowi dan langsung menemui para pemain. Jangan-jangan ini urusannya ke broadcast ini. Ada.
TV konser ya, konser mulu yang diperhatiin. Padahal kan pertandingan sepak bola apalagi sebesar ini itu kesempatan ya buat supporter ini lebih dekat dengan para pemainnya dan menumpahkan rasa cintanya sama tanah airnya. Malah ini dirusak sama orang-orang industri permusikan yang entahlah, kami pun bingung lah. Lanjut ya, kemenangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ini pun diikutin oleh timnas wanita yang menang 3-0 atas Bahrain di laga uji coba di Bahrain. 3 gol timnas wanita Indonesia ini dicetak oleh Claudia Suneman, Zahra Musdalifah, dan Citra Ramadhani. Ini kedua kalinya timnas wanita menang atas Bahrain, sebab di laga uji coba sebelumnya timnas wanita pun menang 2-3 atas Bahrain. Luar biasa, terbanglah terus Garudaku. Seperti yang kami bilang, tunggu sampai 2025 akan ada kejutan besar di Indonesia. Udah mulai paham kan? Oke, ini ada sebuah momen yang unik di mana orang yang paling nyinyir sedunia, Towel the best, dilempar botol cuy sama penonton saat jadi komentator acara nobar di Jakarta Velodrome. Entah apa yang melatar belakangi aksi ini. Aksi ini sebenarnya bermula saat pembawa acara meminta Towel ini memberikan komentarnya atas kemenangan timnas Indonesia. Para penonton yang emang sejak awal udah jengkel dengan kritikan-kritikan Towel saat selama pertandingan akhirnya pun lepas kendali dan melempar Towel dengan botol. Sontak pembawa acara pun emosi sebab ini dianggapnya kurang ajar. Ya wajar lah penonton emosi sebab di laga ini penonton pun ngelihat timnas Indonesia ini udah susah payah buat menang loh. Bukannya diapresiasi, malah ngeritik-ngeritik terus. Ngeritiknya itu lagi, Sintayong lagi yang dikritik. Jadi wajar kalau penonton pun emosi karena dianggapnya sama penonton tuh gini, ini orang-orang mana sih? Timnasnya menang kok malah cemberut, malah ngeritik, kan gitu pikiran penonton. Inilah realita yang lu harus tahu Towel. Netizen plus 62 ini memang terkenal paling barbar sedunia. Tapi dalam soal timnas, netizen barbar ini justru terkenal dengan netizen terpatriot sedunia. Dan lu harus tahu itu. Lu merendahkan pelatih yang mereka cintai, ya lu harus terima konsekuensinya. Oke, lanjut ke berita klub ya. Kemarin kita udah bahas soal pengelolaan stadion GBK yang rumputnya tetap hancur saat lawan Filipina. Entah apa penyebabnya, apakah pemerintah nggak ngucurin dana buat benerin tuh lapangan atau memang duitnya dimamam sendiri sama pengelola. Ini ada yang nanya nih, gimana bang soal GBLA? Oke, ini akan kami jawab sepengetahuan kami aja lo ya. GBLA ini kan akan dikelola oleh Persib. Catat, baru akan lo ya. Jadi ini belum ya. Kenapa belum? Sebab belum disahkan oleh Pemda atau pemerintah. Jadi Persib itu memang memenangkan tender pengelolaan GBLA selama 30 tahun. Tapi kan belum diketok palu oleh Pemda, alias suratnya itu belum turun dari Pemda. Makanya ada kabar para pegawai yang lagi kerja buat renovasi stadion GBLA ini sudah 2 bulan nggak digaji. Lah kok bisa? Ya kami pun nggak tahu, tapi kabar yang ini kami dapat dari orang GBLA dan juga orang salah satu channel di GBLA lah. Jadi menurut kami kemungkinan kayak gini loh ya yang terjadi di GBLA ini, kemungkinan loh ya, baru pendapat kami aja. Persib kan menang tender nih buat pengelolaan GBLA selama 30 tahun. Otomatis Pemda pun lepas tangan dong buat bayar gaji yang lagi kerja di GBLA, karena mikirnya gini, lah kan yang menang tender Persib, ya Persib dong yang bayar gaji yang kerja gitu kan. Inilah tipikal orang Indonesia, lepas tangan gitu. Sementara Persib belum mau bayar gaji itu kenapa? Ya suratnya belum turun. Gimana mau bayar gaji wong Persib aja belum sah buat ngurus 30 tahun GBLA kok. Terus di sini yang salah siapa? Kalau menurut kami pribadi yang salah ya Pemda, karena menunda-nunda surat buat Persib dengan harapan kalau suratnya belum keluar otomatis semua pemasukan GBLA itu kan masuk ke Pemda semua kan. Soal GBLA yang kami tahu sebenarnya ya, GBLA ini itu kan di bawah tangan PT PBB. Di sini khususnya di bawah tangannya Teddy Cahyono, sebab Teddy Cahyono memang yang megang GBLA. Nah,
Teddy Cahyono ini tuh sudah punya rencana-rencana dan program-program buat GBLA ke depannya. Yang pertama, GBLA ini akan diganti nama menjadi Allianz Persib Arena karena Teddy Cahyono ini udah kerjasama dengan Allianz. Yang kedua, di GBLA ini mau dibuatkan sebuah komplek olahraga, kafe, museum, dan fasilitas lainnya ya. Dan itu semua Teddy Cahyono yang pegang. Apa jadinya kalau Teddy Cahyono out, sementara sebagian manajemen Persib nggak peduli pada GBLA. Dan asal kalian tahu ya, sebagian manajemen Persib ini tuh nggak mau main di GBLA, maunya main di SJH aja. Jadi intinya buat kami pribadi, menurut kami pribadi ya, nasib GBLA ini tergantung Pemda dan Teddy Cahyono. Kalau Pemdanya segera mengeluarkan surat resmi jika PT PBB yang mengurus atau mengelola stadion ini selama 30 tahun, ya GBLA terselamatkan. Tapi jika Pemdanya menunda-nunda pengeluaran surat atau penurunan surat ini dan Teddy Cahyono out dari Persib, maka nasib GBLA akan terkatung-katung. Hese naon ge lamun duit mah segalana bisa euy. Hese kan mun duit mah. Udah itu dulu ya dari Persib ya. Jangan nanyain rumor pemain. Soalnya kemarin ada yang ngamuk-ngamuk sama kami dan bilang kami sok tahu soal rumor Persib ya. Tuh baca sendiri komentarnya di video ini. Ya silahkan tanya sendiri sama dia. Kalau dia memang lebih tahu dari kami ya suruh dia yang bikin berita. Oke ya. Jadi kami ini cuma konten kreator. Kalau ada yang minta kami bahas rumor ya kami bahas. Tapi kalau ada yang nggak setuju atau nggak suka ya itu terserah kalian. Kalau kalian ngerasa kalian lebih tahu dari kami ya silahkan kalian sendiri yang ngasih tahu. Gitu aja. Paham ya? Lanjut ya, dari Malut United. Malut United akhirnya meresmikan Ucil. Ini pun udah kami prediksi dulu ya. Jadi tinggal Duo Sayuri. Sebab Duo Sayuri ini masih di timnas. Jadi usai laga lawan Filipina ini kemungkinan Duo Sayuri ini akan ke Maluku buat tanda tangan kontrak. Jadi udah benar semua ya yang kami bilang. Ada Wahyu Pras, ada juga Safrudin Tahar, Ucil, ada Yandi Sofyan, Manahati, dan tinggal Duo Sayuri. Kemudian ada Semen Padang yang kabarnya resmi mendatangkan striker asal Saint Vincent, Stuart Cornelius, berusia 34 tahun yang musim lalu main di Liga Bangladesh. Dia ini adalah top scorer Liga Bangladesh, 16 kali main, 19 gol dan 5 assist. Wow, harganya murah banget lagi. Nggak nyampe 1 M cuy. Cuma ya itu udah 34 tahun sih, udah agak tua. Tapi ya kita tahu lah, DDS aja 35 tahun kemarin masih jadi top skor tuh, bener nggak? Lalu ada Jody Wernerman yang kabarnya sih gagal nih merapat ke Barito Putra alias gagal trial kabarnya di Barito Putra. Jordi pun saat ini mencoba peruntungannya di Madura United dengan mencoba melamar ke Madura United. Intinya si Jordi Wernerman ini tuh ngebet banget pengen main di Liga 1 demi dilirik sama Sintayong dan dinaturalisasi. Ya iyalah, para pemain diaspora pasti tambah ngebet nih pengen masuk ke timnas secara gitu loh. Piala Asia Indonesia udah pasti ikut nih 2027. Piala Dunia di depan mata loh. Kalau mereka tetap ngarepin dipanggil timnas Belanda, ya mau sampai kapan pun gak bakalan kepilih. Sebab ya di timnas Belanda kan saingannya ketat. Cuma permasalahannya sekarang Sintayong ini lagi ngalihin buruannya sama pemain-pemain keturunan asal Jepang. Jadi gini nih, usai kemarin timnas U20 dibantai Jepang di Tolen Cup, Sintayong ini nanya nih sama PSSI, ada nggak sih pemain diaspora kita yang asal Jepang? Kalau ada, ambil. Nah makanya kita akan tunggu nih, apakah si Jordi Wernerman ini akan diambil Sintayong? Apakah Sintayong akan ambil yang dari Jepang? Masih ingatkah kalian sama Matheus Silva, striker Brazil yang musim lalu main di Liga 2 bersama Nusantara United? Nah, si Matheus ini sekarang main di Liga Tajikistan bersama klub Rafsan dan kontraknya katanya sih udah habis nih dan saat ini nganggur. Di Liga Tajikistan sendiri, Matheus ini cuma tampil 4 kali sebab kalah saingan dengan pemain asing di Liga Tajikistan. Sebagai catatan ya, di Liga Tajikistan itu slot pemain asingnya itu 10 loh ya, dan 10-10-nya boleh main semua. Dan si Matheus Silva ini nggak kebagian jatah katanya. Makanya sekarang si Matheus Silva ini lagi mantau Liga 1 dan 2 nih. Siapa tahu ada tim yang minat. Dan seperti yang kami duga ternyata banyak tim Liga 1 dan 2 yang minat sama Matheus Silva.
Ada dari Liga 2 seperti Nusantara United, Farmel FC, dan Dejan FC. Kalau dari Liga 1 ada Semen Padang, Persija Jakarta, Persik Kediri, dan lain-lain. Nah, kira-kira si Matheus Silva ini akan kemana ya menurut kalian? Dari Persija Jakarta, ini kami bilang dulu ya, silakan kalian boleh percaya, boleh enggak. Tapi kami mendapatkan info ini dari sumber kami di Persija lo ya. Soal benar atau enggak, ya kita tunggu aja. Saat ini yang kami dapat informasikan ada 3 pemain asing yang lagi nego dan kemungkinan akan segera tanda tangan kontrak di Persija. Mereka adalah Renan Alves dari Barito, Jonathan Bustos dari PSS Sleman, dan juga Mohamed Taha dari Lebanon, kiper. 3 pemain ini kalau nggak minggu ini ya Senin ini akan datang ke Jakarta, dan kami bilang ya ini tuh masih bisa batal loh ya kalau kedua belah pihak nggak mencapai kata sepakat, sebab ini tuh baru sebatas don deal aja. Baru itu ya pemain asing yang saat ini kemungkinan besar akan masuk ke Persija. Sisanya itu ada Rio Matsumura, Marco Simic, dan Gustavo Almeida. Tinggal tunggu satu lagi. Ini pilihannya antara Maciej Gajos ataupun yang dari Jerman ya. Cuma itu yang kami tahu. Jadi ya silakan saja, kalian boleh percaya, boleh enggak. Sebagai informasi aja, yang dapatkan berita ini tuh bukan cuma kami loh ya. Banyak wartawan di sana juga yang tahu hal ini. Jadi ya silakan saja, kalau kalian percaya syukur, nggak percaya ya nggak apa-apa.